Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya. Meskipun teman kita yang sebagian PTM tidak semua ya. Namun Bapak doakan kalian tetap semangat dalam belajar. Untuk memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita selalu membaca doa supaya kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga ilmu kita bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Mari kita awali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak sudah membaca doanya. Untuk pertemuan kali ini kita insya Allah ada 8-9 pertemuan ya. Meskipun nanti pada PTM untuk yang Bapak sampaikan ini akan mungkin Bapak ulang dan ulang kembali supaya kita bisa ingat ya. Karena Bapak mendapat laporan juga ternyata untuk pembelajaran daring ini banyak yang tidak optimal ya, seperti yang Bapak sampaikan kemarin untuk pengulangan soal PTS ya. Ternyata ya memang nyatanya seperti itu ya, banyak yang tidak bisa dipahamin ya. Ya ini mungkin kesalahan dari Bapak ya yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Namun sekali lagi tolong untuk selalu belajar. Meskipun demikian nanti insya Allah akan Bapak selalu ulang lagi, sampaikan lagi dikala Bapak bisa PTM di kelas dengan kalian ya. Jadi sekali lagi Bapak minta mohon kalian tetap semangat untuk belajarnya ya. Untuk dibaca-baca kembali materinya dari mulai bab 1, bab 2, bab 3. Nah, sekarang menginjak ke bab 4 ya. Yaitu tentang zakat ya. Nah, ini ya. Di halaman 33. Ayo membayar zakat. Nah. Di sini ya, kita dituntut untuk bisa memahami ya apa arti zakat ya, kemudian macam-macamnya zakat, kemudian orang yang berhak membayar zakat dan menerima zakat. Di sini hanya yang berhak menerima ya, tapi kita juga harus mengetahui siapa saja yang berhak membayar zakat ya. Kalau hanya menerima saja ya, kita tidak tahu mungkin apakah selain orang kaya juga bisa harus bayar zakat. Nah ya, kemarin Bapak menyampaikan di kelas apa perbedaan zakat dengan pajak. Padahal pajak dan zakat sama-sama membayar ya. Nah, ternyata ya teman-teman juga banyak yang tidak ngerti kemarin ya yang di kelas. Ya, apalagi seperti ini. Nah, jadi pajak dengan zakat itu hampir mirip ya. Nah, sebenarnya sama-sama halnya pungutan ataupun pembayaran. Nah, cuman kalau pajak itu adalah kewajiban untuk negara ya, untuk membangun negara, tapi kalau zakat adalah kewajiban pribadi yang berkaitan dengan umat Islam. Nah, kalau pajak semua warga negara wajib, baik Islam bukan Islam wajib membayar pajak. Cuman kalau zakat ya, baik zakat fitrah maupun zakat harta benda ya, zakat mal, itu adalah kewajiban umat Islam. Kalau non muslim ataupun bukan orang Islam ya tidak wajib membayar zakat ya, karena orang Kristen, orang Buddha, Hindu Buddha, orang Konghucu ya, agamanya Konghucu ya, itu tidak wajib membayar zakat, tapi hanya berhak membayar pajak. Nah, kalau begitu double dong Pak pelayarannya ya. Kalau kalian tidak menginginkan pahala ya silakan nggak usah membayar zakat ya. Nah, karena kalau zakat ini adalah kaitannya dengan pahala ya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala ya kita bayar zakat ya. Minimal yaitu zakat fitrah setiap bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri, itu kita bayar zakat fitrah ya. Nah, adapun yang berkelebihan harta, orang kaya,
orang yang menemukan harta benda, umpamanya menemukan penemuan peninggalan raja-raja terdahulu, ya, ataupun menemukan harta karun umpamanya ya, mendadak kaya kan. Nah, mendadak kaya, mendadak banyak hartanya, maka itu ya wajib mengeluarkan zakat mal ataupun zakat harta benda tersebut. Berbeda dengan pajak. Kalau pajak ya kita tidak bayar pajak mah ya tentu akan ditagih oleh pemerintah. Tapi kalau kita tidak bayar zakat ya tidak ada yang nagih kecuali kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhirat. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih pajak dengan zakat itu? Perbedaan manfaatnya apa? Ada manfaatnya nggak? Ya tentu ada manfaatnya. Kalau pajak manfaatnya adalah untuk membangun negara, ya. Kalau zakat ini adalah untuk membantu saudara-saudara kita, terutama adalah seiman seagama ya, tentunya adalah sesama-sama orang Islam yang tidak mampu ataupun tidak berkecukupan. Makanya kalau orang kaya, orang yang memiliki harta banyak, ya tidak masuk sebagai orang yang berhak menerima zakat ya. Tapi kalau pajak, mau kaya mau miskin semuanya berhak menikmati hasil dari pajak. Contoh, kalau pajak itu adalah digunakan untuk fasilitas umum seperti membangun jalan raya, membangun gedung-gedung pendidikan ya, yang fasilitas tersebut adalah milik bersama, baik orang Islam bukan orang Islam ya, pokoknya semuanya menikmati, tapi bukan dimiliki sendiri. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat adalah dikhususkan hanya kepada orang yang tidak mampu ya, orang kaya tidak boleh ya. Jadi kalau zakat ya tidak boleh untuk membangun jalan raya, tidak boleh ya, tidak boleh, kecuali zakat tersebut dikelola, namanya ada badan zakat mal ya, kemudian uangnya itu dikumpulkan sudah banyak, nah kemudian untuk kepentingan umum ya, atau untuk membantu golongan orang-orang yang kurang mampu, kemudian untuk membangun desa yang tertinggal namanya ya, itu bisa, tapi syaratnya hanya zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah tidak boleh ya, itu perbedaannya. Jadi kalau pajak itu adalah tidak perlu syarat ya, dibayarnya hanya setahun sekali. Tapi kalau zakat mal, zakat fitrah itu khusus untuk orang yang tidak mampu ya, diberikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, itu ya. Itu anak-anak ya. Nah, sebagaimana contoh gambar di sini ya, di gambar di halaman selanjutnya. Di sini ada gambar amil zakat. Kemudian ada orang yang berjualan di pasar, ada seorang tukang komputer, ada petani ya, buruh petani. Nah, ini semuanya adalah berhak mengeluarkan zakat ya. Nah, kalau amil zakat berarti ini adalah kaitannya dengan biasanya yang mengumpulkan zakat fitrah pada bulan suci Ramadan. Nah, kalau ini adalah kaitannya dengan zakat mal karena orang tersebut berjualan ya. Ini juga adalah zakat profesi karena orang tersebut menerima gaji ya. Kemudian ini para petani, ini adalah zakat penghasilan dari berkebun ya dan bersawah. Tuh anak-anak ya. Untuk hari ini Bapak minta di sini Bapak punya catatan ya yang Bapak ambil dari internet ya, dari Google tentang zakat untuk kesejahteraan bersama. Nah, Bapak minta tolong kalian cari di sini ya, atau mungkin di internet ya, yang lain ya. Kalau memang ada di sini silahkan ya. Kalau tidak ada ya kalian cari lagi. Tugas kalian adalah Bapak minta kalian catat ya, sedekah, pengertian sedekah, infak, kemudian zakat ya. Bapak minta sekali lagi
Tolong kalian catat di buku tulis kalian. Nanti pas PTM akan Bapak minta ya, akan Bapak tanyain, akan Bapak koreksi. Yang pertama yaitu apa pengertian zakat, kemudian apa pengertian sodakoh, ya, kemudian apa pengertian infak. Sekali lagi Bapak ulangi, tolong kalian buat catatan di rumah di buku tulis apa pengertian zakat, apa pengertian sodakoh, dan apa pengertian infak. Kalian tulis di buku tulis, nanti pas PTM akan Bapak ambil ya, akan Bapak nilai. Nilainya nggak di sini ya, nggak sekarang, tapi kalian cari dulu, kemudian catat di buku tulis, nanti dikumpulkan ke Bapak pas saat PTM ya. Jadi nanti kalian koordinasi dengan Bu Guru, kapan PTM dengan Pak Komar kapan ya, itu jangan sampai tertinggal. Oke anak-anak ya, ini saja mungkin untuk materi hari ini yang Bapak dapat sampaikan. Semoga kalian paham dan bisa mengerti yang apa Bapak sampaikan. Dan sekali lagi semoga kalian menjadi anak soleh-soleha dan bisa mengamalkan ilmu yang Bapak sampaikan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.